Jadi hari ini seperti yang Maria sampaikan, kita akan berbicara sedikit tentang kenapa sih 94 triliun keluar dari bursa saham Aduh, kita. gede banget ya. Halo, kembali lagi bersama POV Talk by Bloomberg Technos. Dan kali ini saya Maria Sarjana ditemani oleh dua POV expert yang pastinya luar biasa. Dan tentu saja bersama juga dengan Bang Hotman yang pastinya masih akan memberikan insight-insight juga nih ya host kita satu ini. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sedang terjadi di Indonesia dan banyak dipertanyakan oleh publik, masyarakat maupun pegiat dari pasar modal Indonesia. Apalagi kalau bukan net sell. Nah, kalau kemarin beberapa waktu yang lalu bahkan sempat ada dalam tanda kutip ya sell Indonesia, tapi kita lihat seperti apa nanti pandangan dari POV expert kita. Sebelumnya saya mau persilakan Bang Hotman dulu. Kenalkan siapa sih Bang hari ini? Oke, halo POV People. Kembali lagi di hari ini kita ketemu dengan dua ekspor yang masih muda-muda. Iya dong. Gen Z semua ya. Tapi prestasinya luar biasa semua loh. Tapi hebat-hebat, Iya. mereka hebat-hebat. Dan kiprah mereka di pasar modal nggak main-main. Sejauh ini mereka sudah cukup terkenal lah ya di kalangan investor di pasar modal, terutama teman-teman yang masih muda-muda. Nah, kita perkenalkan langsung pertama ekonom dari Yobi Kahian Sekuritas ya Mas? Ya, Surya Wicaksana. bijaksana. Wicaksana. Oke, Mas Surya. Terima kasih. Terima sudah kasih, hadir. Mas. Sama-sama. Thank you. Yang berikutnya ya pasti sudah banyak yang kenal juga. Mas David Noah. Halo Thank teman-teman. you. Founder Fortis Capital, Terima kasih. dan investor juga. Dia juga punya emas, platform transaksi emas ya Mas? Jual beli emas ya. Jual beli emas. Jadi hari ini seperti yang Maria sampaikan, kita akan berbicara sedikit tentang kenapa sih 94 triliun keluar dari bursa saham Aduh, kita. gede banget gak sih? Kita akan ngobrol santai hari ini ya Mas. Iya. Layaknya podcast, kita usahakan ngobrol kita tuh sesederhana mungkin. Oke. Biar teman-teman suka juga mendengarkan, tetapi obrolan kita daging. Karena orang-orang yang berbicara ini kompetensinya harus kita akui, dia cukup mumpuni. Mau duluan ngasih pertanyaan pemantik? Oh iya, Silakan. boleh banget. Ini karena juga POV People pasti juga nungguin ya. Ada apa sih sebetulnya dengan pasar modal kita ya? Net sell-nya tadi 94 triliun itu gede banget ya. Ya. Kayaknya itu paling gede ya dari sepanjang sejarah kita. Bener atau enggak nih? Mungkin dari 98 kali ya. Iya. Nanti boleh dijelaskan Mas Surya maupun Mas David. Ya. Melihat situasi saat ini HSG kita tuh gimana sih? Terus kalau tadi ya kita sempat berbincang juga sama Bang Hot, kita liatin gitu ya indeks yang lain tuh kayaknya memang juga merah, tapi net sell-nya nggak kayak kita. Gitu. Ya. Gimana? Coba dari Mas David dulu deh. Oke, kalau kita ngelihat year to date memang betul ya. Kita ngelihat data terakhir itu 94 triliun kurang lebih net sell asing dari pasar modal kita. Iya. Sebenarnya kalau kita ngelihat kan di Januari itu market kita masih baik-baik aja. Kita masih di 8.000, 9.000, kita semua masih lagi dalam fase euforia juga ya. Karena waktu itu apalagi kita baru keluar dari bull market 2025 yang kita merasa cari uang nih kayaknya enak banget di pasar saham. Pemantik pertamanya itu kan sebenarnya adalah ketika MSCI itu out of nowhere menyebut kata frontier market. Ya kan? Katanya kita kurang transparansi, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang overvaluation dengan free float real yang rendah dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Iya. Dan itu menjadi pemantik utama ya. Katanya Indonesia kita kurang transparansi dan lain sebagainya. Akhirnya di freeze. Akhirnya di freeze. Dan sebenarnya di freeze itu yang bikin panik menurut saya adalah kata-kata frontier market. Iya. Karena kalau frontier market kita akan turun kasta kan. Karena kalau MSCI klasifikasi frontier, emerging dan developing market kayak gitu kan. Kalau frontier kita akan turun ke negara-negara yang nggak layak diinvestasikan gitu. Kita akan sama seperti negara-negara yang sangat kecil yang masih jauh di bawah kita kayak gitu. Secara total market cap, indeksnya pun jauh di bawah kita gitu. Dan semenjak itu sampai hari ini ya indeks kita belum mengalami rebound yang signifikan. Kalau bahasa marketnya kita masih ada di downtrend, ya kan? Dengan foreign outflow yang masih konsisten
dilakukan ya. Jadi foreign masih keluar terus. Ditambah dari MSCI itu kan problem daripada equity market kita. Ya. Ditambah lagi ya Moody's and Fitch juga mengeluarkan outlook. Memang ratingnya sih belum diturunkan, tapi secara outlook kita sudah dikasih warning bahwa ini permasalahan di fiskal kita. Kalau misalkan secara fiskalnya tidak dibenahi, ada potensi bahwa rating bonds kita bisa diturunkan. Ya, sekarang kalau nggak salah kita triple B ya. Iya, Triple B. Triple B investment grade ya kan. Masih. Ya kalau kita diturunin 2 kasta kan bisa masuk junk bond ya itu kurang lebih kemarin saya hitung asing itu pegang bonds kita kurang lebih sekarang sekitar 700-an triliun kalau nggak salah ya. Kalau bisa dicek datanya ya. Sekitar 12%. 12% kurang lebih. Dan 12% itu sudah all time low basically. Ya. Dulu saya ingat banget kita pernah ada 40%. 40% asing di pemegang sun kita ya kan. But still 12% kalau kita di downgrade ke junk bond akan ada outflow dari bonds market yang itu akan menjadi domino effect kepada pelemahan rupiah lagi. Ya kan? Dan itu dilihat asing sebagai uphill battle. Jadi maksudnya mereka ngelawan arus. Ibaratkan berlayar mereka tuh lagi ngelawan ombaknya nih. Karena buat apa mereka nyari yield, ya kan kenapa Indonesia atraktif? Karena kita negara emerging market. Which is kita offering growth yang lebih tinggi daripada negara-negara yang sudah developed, ya kan? Tapi kalau misalkan growth ini dihapus oleh currency depreciation, percuma juga buat mereka. Jadi saya sebenarnya lumayan mengerti logik kenapa mereka ngelakuin foreign outflow. Berarti kan yang harus dibenahi adalah pertama struktural marketnya, yang kedua ya secara currency-nya, ya dan yang ketiga kan masalah daripada fiskalnya. Jadi dari segi fiskal, moneter, sama structural marketnya ini memang kita butuh reformasi. Butuh reformasi. Butuh reformasi. Seruan baru ini, reformasi market. Iya, reformasi market. Which is itu ya sudah dijalankan Sudah juga dilakukan, sebenarnya. ya. Ya kan? Gitu sih. Dan Kalau dari Mas Surya gimana? Kalau lihat seperti ini, sorry saya mau sedikit insight dong dari Mas Surya. ya, kebetulan kan dia broker asing nih. Iya. Artinya kan misalnya view-nya dapat lah. Institutions foreign gimana? Ya, foreign gimana? Kan udah Oke. triple B juga, kemarin S&P ada angin segar lah ceritanya gitu. Kenapa Nah, masih segitu? iya jadi sebenarnya kemarin yang triple B itu stable dari S&P itu sebenarnya oke, sudah sedikit ada angin segar. Cuma memang kalau kita lihat ya yang menarik itu perbedaan dari S&P kan dia stable, sementara yang lain negatif kan. Iya. Berarti sebenarnya apa yang bisa di-highlight itu sebenarnya ada ketidakpastian nih, bahkan dari foreign investor juga apakah Indonesia maksudnya dalam downtrend apa uptrend gitu seperti itu. Jadi kalau itu memang ketidakpastiannya relatif lebih tinggi gitu ya Mas ya. Mungkin pertama, nah kedua kalau kita lihat juga dari rupiah tadi yang mungkin yang Pak David bilang ya memang rupiah ini agak sedikit mengkhawatirkan gitu ya karena kalau kita lihat rupiah melemah kan menyebabkan return in foreign investor ini kan tergerus gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu one of the reason kenapa sekarang komoditi sektor kita lumayan seksi nih gitu di global ya karena mereka kan dapatnya dolar ya secara revenue gitu ya dan juga global commodity price lagi cukup tinggi. Ya. Sebagai ekonom, kita pengen sedikit lihat pandangan Mas Surya soal ekonomi kita ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah misalnya memang seburuk itu seperti outlook-nya dua peluang peringkat atau sebagus yang disebutkan oleh S&P ya. belakangan? Oke, kalau saya sih ngelihatnya sebenarnya kalau real sektor itu masih lumayan, cuma memang karena ini financial sector-nya bergejolak gitu ya, dan kita akibatnya BI rate naik ya, itu pasti akan mempengaruhi real sektor gitu Mas. Jadi dari financial sector ke real sector dan jadi kayak feedback loop gitu. Jadi menurut saya ya pasti kalau ini terjadi terus-menerus ya pasti real sektornya juga lemah juga. Gitu. Terus kan kemarin kan untuk menahan laju outflow asing, BI juga udah melakukan adjustment terhadap suku bunga acuan 100 basis point nih. Dalam sebulan, berapa bulan kemarin kan. Berapa kali naik, 4 kali 100 basis point, ternyata nggak cukup buat nahan mereka tetap keluar. Gimana Mas? Oke, mungkin kalau kita lihat memang ada sedikit, mungkin saya bilang ada sedikit anomali gitu ya di bond market kita di mana kita lihat yield SRBI itu kan naik cukup tinggi ya. Sementara kalau kita lihat yang SBN-nya tuh belum naik terlalu tinggi gitu. Jadi seharusnya kalau kita lihat memang BI rate naiknya tinggi agresif 100 bips, harusnya SBN juga naiknya cukup tinggi. Nah ini kemungkinan bisa attract gitu.
foreign inflow. Nah, itu Ya. kalau dari bonds ya. Ya. Nah, mungkin kalau dari equity, kalau saya sih melihatnya ada perlu ada stabilisasi dulu gitu. Nilai tukar rupiah, nah terus ada inflow di bonds, nah baru itu biasanya diikuti equity gitu. Kalau saya lihat, nah dari equity biasanya ke FDI. Betul. Nah kalau saya pikir FDI itu justru yang bagus banget gitu, real sektor kan. Kita tahu dari studi-studi bahwa kalau FDI itu biasanya menghasilkan high quality jobs ya. Jadi Iya, maksudnya iya, iya. Ada pekerjaan yang upahnya tinggi dengan social protection yang baik. Nah ini kan pasti menggerakkan real sektor. Iya, Ya. iya, iya. Kalau aktivitas transaksi gimana Mas? Dari sisi Mas David yang pasti kan tiap hari nih ada di market, Ya. ngelihat ini atau misalnya kita pengen tahu juga sih view-nya sama teman-teman yang lain ketika menghadapi situasi ini, nervous nggak sih? Ya, sebenarnya kalau kita orang capital market, jujur yang paling berasa buat kita tuh likuiditas seret. Oh, oke. Karena volume transaksi Turun, dari kan? satu hari 20-an triliun, sekarang kita 10-12 T aja tiap hari ngap-ngapan gitu kan. Iya, iya, iya. Which is itu kan akan affecting volatility sebenarnya. Nah, itu. Kayak misalkan dulu kita ngelihat BMRI misalkan. Mungkin top net buy-nya 300M, 400M setiap hari muter gitu ya. Iya. Sekarang beli 80M aja bisa jadi top net buy di BMRI ya kan. Oke. Berarti kan ketika likuiditasnya seret, volatility-nya meningkat, ya jadinya retail ini jadi lebih suka untuk tradingnya tektok gitu ya. Kalau bahasa kerennya mungkin mereka suka apa, hit and run, scalping ya. Jadi marketnya cuma bungkus gitu kalau bahasa retailnya. Ya itu disebabkan oleh Invest jangka pendek doang. invest gitu. jangka pendek. Iya, iya, iya. Karena kalau kita sebagai retail gitu, kalau kita ngelihat sekarang volume transaction IHSG itu 70% didominasi oleh investor domestik sebenarnya iya, kan. betul. Dari 70% tersebut juga, ini kemarin data dari Pak Jeffrey juga ya, Iya. Jeffrey Hendrik ya, Iya. katanya didominasi oleh anak muda di bawah 30 Betul, tahun. Betul, iya. Iya. Berarti kan Gen Z. kita lumayan mengerti itu sebenarnya volatilitas di market ini tercipta oleh apa gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya kita pengen tahu. Iya. Ya, teman-teman gimana David ini kan ramai banget nih. Ya, Nah, apa yang atmosfer yang mereka rasakan dalam situasi seperti ini? Lihat transaksinya tiba-tiba anjlok. Iya. drop. kalau kita ngelihatnya sebenarnya untuk para trader ya, apalagi trader scalping cuan bungkus, yang mereka ride kan adalah volatility-nya. Jadi buat mereka ya selama masih ada saham jatuh banyak, terus ntar mereka tarik sampai naik lagi ya buat mereka fine-fine aja. Oke. Cuma yang pusing adalah pemain-pemain yang size-nya udah sizable, lumayan besar, yang sudah tidak bisa main di market cap yang Kecil. kecil, bahkan nggak market cap kecil. Market cap 100T pun sekarang 1M udah bisa top net buy. Oh. Artinya kan likuiditas volume hari ini seret kan, Iya, iya, iya. ya kan? Dan free float real yang muter kan sebenarnya nggak banyak kayak gitu. Jadi itu kita pusing. Jadi kita ketika mau masuk size lumayan besar, akhirnya pilihan saham kita terbatas. Oh, iya. Jadi dan sekarang ya market kita tidak merefleksikan fundamental yang sesungguhnya. Oke. Jadi Ini sorry Mas saya potong karena menarik ya. OJK kemarin sempat bilang gitu ya bahwa net sales segala macam itu bukan berarti bahwa market kita itu fundamentalnya jelek. Tapi Betul. kan ini tadi gimana Mas? Bisa dijelasin nggak? Ya. Lebih dalam lagi mungkin. Oke. Jadi supaya kita bisa ada kacamata yang lain gitu. oke, gini. Saya setuju, fundamental kita tuh nggak jelek. Nggak jelek. Nggak jelek. Oke. Tapi fundamental itu bukan satu-satunya hal yang menggerakkan harga saham. Oke, I see. Karena harga saham itu digerakkan oleh likuiditas. Ya. Ada demand and supply, ada buy and sell yang terjadi sehingga harga saham bergerak. Oke. Fundamental merupakan salah satu alasan untuk nge-attract liquidity. I see. Tapi bukan itu satu-satunya. Hmm. Contoh, kalau real yield sebuah perusahaan itu meningkat, ya, EPS mereka meningkat dan lain sebagainya, perusahaan ya udah baik-baik aja. Tapi kalau nggak ada liquidity yang membeli sahamnya, apakah sahamnya akan naik? Jawabannya tidak. Iya sih. Nah, kalau begitu artinya sekarang orang transaksi udah by feeling aja ya. Iya. Jadi udah nggak ngitung lagi nih fundamental lo gimana, proyeksi Oke, forecastnya gimana, akan gini. seperti apa. Oke, kita mulai bedah lagi. 70% transaksi domestik, most of them didominasi oleh anak-anak muda di bawah 30 tahun. Nah, ya. Pertanyaannya, apakah anak-anak muda di bawah 30 tahun ngerti baca fundamental, Pak? Ah, Kayaknya beli aja. Iya, kayaknya sih. Iya sih. Yang penting ngelihat broker AKBK beli, mereka beli gitu kan. Iya benar sih. Ya beli A gitu. jadi happy Iya. behavior Jadi semua herding ya. behavior. I
Kayak begitu. Jadi memang Nah mungkin saya mau nambahin juga mungkin boleh dari boleh. ekonomi ya. Gimana? Kalau kita lihat memang yang anak muda ini kan mungkin optimisme juga pada ekonomi agak sedikit tergerus ya, mungkin Betul. kesulitan mencari pekerjaan, Betul. Iya, betul. ketimpangan betul. yang tinggi gitu. Kalau Betul, kita lihat juga betul. kan ini hal-hal yang menjadi concern gitu ya bagi Jadi anak muda. suasana Makanya- batin mereka juga Iya, sedang jadi mereka cemas dengan kayak situasi ya udah ekonomi. masuk aja gitu all in gitu, Iya, ke stock gitu iya, kan, siapa iya, tahu iya. gua kaya gitu kayak gitu kan. Betul, Gitu betul, kan. betul. Ini bener loh, kemarin habis teleponan Iya. sama teman saya yang ada di Surabaya, dia bilang, C, aku gini. Oh ya, wis terus mau usaha apa gitu kan? Bingung Terus kan gitu jawabannya kan. cuma satu, dia jawabnya gini, wes main saham aja. Jadi karena desperate terus langsung masuk saham gitu, terus boleh nggak rekomendasi belajar sama siapa ya gitu nanyanya. Jadi ya dari situ kan kita lihat bahwa ada tadi pergeseran ya, pergeseran iya. pemikiran dari banyak orang bahwa cari Ada pekerjaan situasi susah. frustasi Itu di dia. realitas yang sesungguhnya. Ketika Betul. mereka susah cari pekerjaan. Ini kan social frustration ya kan dia gitu. Iya. Ya. Terus Walaupun mereka sebenarnya ya- tapi mereka butuh survive Ya. Iya. dan cari cara untuk bisa membiayai hidup Ya. masuk ke capital market. Walaupun juga sebenarnya ini nggak cuma fenomena Indonesia, sebenarnya globally it's happening ya. Cuma Oh, mungkin iya. di Indonesia mungkin ini pertama kali gitu kita lihat ya. Kan biasa dulu-dulu kan yang stocks kan mungkin orang yang dia udah wealthy lah ya istilahnya, Betul. udah affluent gitu kan, ya udah Betul. dia invest apa segala macam. Ya. Sekarang ini tren baru sih, kita lihat. Ya, karena sebelum COVID boom, saya ingat sekali ya, dulu SID itu mungkin cuma 2 juta ya. Betul. Sekarang 28 juta. 28 juta. Is it a good thing or is it a bad thing? Iya. Ya kan? Jawabannya adalah kan tergantung kedewasaan daripada investor dan tradernya. Dan kalau kita ngelihat sebenarnya kita ngomong behavior retail ya. Oke. Kenapa retail itu lebih cenderung suka misalkan trading, kalau sekarang ada istilah saham konglo. Ya. Ya. Bisa jadi kalau saya pribadi nih, saya suka banget fundamental perusahaan Indo. Tapi kalau fundamentalnya bagus, sahamnya nggak bergerak, saham saya juga rugi dong. Jadi karena ketika setiap saya beli saham fundamental yang malah turun terus, yang murah jadi tambah murah, pas saya beli konglo yang mahal, ternyata jadi tambah mahal lagi. Ya jadi mau nggak mau di Indonesia ini, Mas, kan sekarang lagi musim laporan keuangan nih. ya Q2. benar. Teman-teman lihat itu seperti apa sih? Apakah mereka optimis ketika misalnya ada satu emiten melaporkan kinerja yang tiba-tiba naik, atau sebaliknya ada emiten yang tiba-tiba lombok, mereka, aduh ini nih bukti masa depan kayaknya akan suram nih. Situasinya seperti apa? Kalau di retail jujur mereka kayak nggak semengerti itu ya. Jadi mereka itu kayak misalkan karena balik lagi ya, retail itu trading tidak melihat laporan keuangan. Oh, Yang mereka lihat adalah kan flow kan, money flow, transaksi, pergerakan harga di chart, price action ya bahasa teknikalnya kayak gitu, Broksumnya. broksumnya ya kan. Jadi mereka sebenarnya nggak begitu ngelihat. Dan kalau kita ngelihat kan sebenarnya LK Q2 ini bagus-bagus sebenarnya kan. iya. Tapi- Nggak jelek-jelek Nggak amat jelek-jelek lah. amat. Bahkan masih ada banyak yang growth dari tahun lalu kayak Tahun gitu. lalu. Walaupun bank itu tipis-tipis lah growth-nya sekarang. Ya. Tapi kalau Tapi kalau yang SDA, yang Nah, itu pertambangan yang itu growth-nya oke ya. Commodity, naik tinggi. commodities, bahkan kalau kita ngomongin retail ya, retail itu growth loh. Ya top-topnya ya, kalau kita ngomong let's say sektor retail yang jualan handphone misalkan. Ya Mapir misalnya. Ya, kayak saya sebut lah MAPI, Era misalkan. Kalau kalian lihat itu Mau sebenarnya, sebut nggak enak ya mas? iya, secara fundamental growth, valuasinya murah. Tapi nggak ada yang berani beli sahamnya. Karena nggak liquid. Oh, oke. Bandarnya nggak ada. Iya dong. Karena misalkan saya nih, mau nggak saya beli? Mau. Kalau saya dikasih block sell langsung ke private Era, misalkan contoh Ya, ini bisa, contoh, bisa. mau saya beli. Tapi kalau saya beli di market, saya bisa beli, belum tentu saya bisa jual. Nah, Ada risk di liquidity-nya. Itu yang membuat investor tuh enggan. Contoh deh, broker institution asing misalkan. Kita kasih nih, oh ini ada nih perusahaan, laba tiap tahun grow 30%. Ya kan? Bagus perusahaannya top of the top. Oh iya, kita bisa masuk berapa? Iya maksimal 50 bio lah misalkan. Tapi kita keluarnya gimana? Ya kalau mau keluarin 50 bio, kita butuh jual 1-2 bulan. bullshit. Biasanya gitu, saya sih nggak mau dong. Ya. Sebagus apapun fundamentalnya Ya, kan. risknya tinggi lah. Risknya tinggi kayak gitu. Nah itu jadi salah satu constraint di market kita. Market maker kita kemana sih? Waduh. Kok jadi ketawa semua ya? Gitu. Enggak, mereka yang biasa mainin harga. Iya. Bener-bener. Nah itu Tapi- mungkin boleh tanya ke bursa ya. Terus sekarang kayak gimana gitu? Lu tau
lu kan di market ya Mas. Iya, iya, Artinya pasti tahu lah siapa behind Iya, iya. stok-stok ini. Tahu. Misalnya saham Konglo itu kenapa orang suka? Karena likuiditasnya gede. Betul. Karena bandarnya juga gede. Betul. Ya kan? Jadi Betul. kita nggak usah ngomong misalnya yang lain. Mereka tetap ada di sana karena putarannya kencang. Benar. Bukan karena sesuatu yang seperti Mas bilang tadi, mereka nggak lihat fundamental. Oke, Iya. aku kayaknya balik lagi ke net sale deh. Kayaknya Mas Surya coba deh, boleh nggak dijelasin? Karena banyak orang tuh mikir bahwa ya ini kan karena Indonesia tuh nggak baik-baik aja, nggak bisa dipercaya dan sebagainya. Kemudian ditambah kemarin Pak Peri mundur gitu kan, tambah jeblok lagi. Tapi ada juga yang mazhab yang mikir bahwa enggak, ini tuh soalnya global. Nah termasuk itu perkataan OJK dan pemerintah itu karena memang global lagi nggak baik-baik aja, perang lagi nggak, masih terus gitu ya. Terakhir kita tadi lagi baca ya Bang ya, perang ya ternyata masih serang-serangan juga gitu. Nah Eskalatif lah. iya gimana Mas Surya lihat ya? Nah kalau saya sih lihat ya memang dari kombinasi sih dua-duanya, memang dari global seperti kan perang tadi ya. Perang itu kan meningkatkan harga minyak. Nah harga minyak, sementara kita kan importin minyak ya. Jadi kan kita trade defisit, jadi trade surplus jadi defisit pertama, ya kan. Terus juga dari fiskal juga mungkin agak tertekan ya, karena kan subsidi BBM dan lain-lain. Jadi sebenarnya dari global memang ada transmisi, nah ditambah dari domestiknya juga yang tadi. Boleh dijelasin nggak? Kayak Ya, lebih kayak mengkerucut gimana? gitu. Jadi lebih ke karena domestiknya atau lebih ke karena globalnya situasinya? Kalau Ya, itu sih. di Kalau di- proporsional, iya di deh. Ya mungkin proporsi ya, Iya. mungkin lebih banyak saya lihat mungkin lebih dari domestiknya, sisi Domestiknya. domestiknya. Kenapa? Jadi kalau global kan yang tadi oil dan lain-lainnya. Kalau domestiknya tentunya ada faktor ketidakpastian policy misalnya, dan juga ada tadi yang tadi saya bilang persepsinya mungkin ya kita yang tadi outlook memburuk gitu dan lain, dan ya banyak gejolak mungkin domestik juga gitu yang seperti Dan hal seperti itu. bursa kita tuh paling jelek sedunia. Iya. Ya makanya kan 28%. logiknya Year to kan date, pasti kan something domestik dong. Iya, Kalau iya, iya. globalnya ya mau Karena kurang juga sih. kalau ngomongin global kan semuanya sama iya, ya. semuanya Iya. ya kan. Kita kan paling Nah, bawah ini dia. gitu dong. Coba Mas Surya boleh nggak dielaborasi dikit gitu? Domestiknya itu sebetulnya asing tuh melihatnya yang mana sih sebetulnya yang masalahnya moneternya, fiskalnya tadi kan sebetulnya kan, sistem lebar apa segala Ya, macam. hati-hati Mas. Berat ini jujur. POV people tuh pengen tahu ya kayak real gitu apa gitu. Ya udah mungkin ya udah saya lihat ya. Kalau saya lihat itu sebenarnya ya tadi fiskal, moneter dan juga tadi yang paling besar itu yang faktor kepastian policy gitu kalau saya lihat. Nah, itu yang ini yang cukup mempengaruhi ya, terutama misalnya saya bilang aja nih misalnya banking banking itu kan sangat dominan ya di ISG kita kan yang weight-nya berat. Ya. Nah ini kan banking itu investor melihat kayak oke, fundamentalnya bagus sih, misalnya bilang aja nih ya BCA, misalnya BRI gitu yang brand-brand seperti itu ya. Namun kalau kita lihat memang kan dari mereka sangat dipengaruhi oleh policy uncertainty itu. Misalnya nih ada program baru yang mungkin menggerus earning mereka atau hal-hal seperti itu gitu. Jadi, nah ini yang menyebabkan si foreign ini ngerasa kayak, oh ya kayak gimana nih ya kita bisa pegang nih kalau misalnya kepastian policy itu belum signifikan. Ya. Gitu. Seberapa gede sih pengaruh dari mundurnya Peri Warjio itu sebagai gubernur BI gitu ya, dengan cara pandang investor asing kepada Indonesia? Nah sebenarnya sih kalau foreign sih ngelihatnya BI sebagai institusi ya. Jadi sebenarnya Peri itu kan dia kayak kepala dari BI kan, mungkin itu kan menambahkan kredibilitas. Tapi memang kan kredibilitasnya itu secara institusinya gitu Mbak, Ya. BI itu. Jadi memang yang kita perlukan sekarang mungkin gubernur BI yang dianggap market tuh kredibel, yang sering berinteraksi gitu dengan market. Ya. Dan juga tentunya pasti kompeten dan banyak pengalaman sebelumnya gitu sih. Apakah Jadi- mungkin asing takut gitu ya kebijakannya nanti ganti gubernur, kebijakannya ganti gitu? Nah, ya itu one ya? of the Oh, ya one of oke. the reason gitu. Jadi ya sekarang makanya kemarin hari Senin kan itu terjadi terus kayak shock gitu kan Senin ya. Terus Selasa kalau di bond marketnya ada inflow sedikit. Nah karena kan mereka ngeliatnya oh yang sekarang yang gubernur BI sementara Bu Desri kan yang memang sudah lama gitu di posisi itu gitu. Jadi mereka ngerasa kayak ya steady hand lah gitu istilahnya gitu. Oke. Ekspektasinya nanti BI rate naik lagi atau gimana nih? Karena kan kalau ngelihat situasi rupiah masih tertekan seperti ini kan Iya. Iya. nature-nya Iya. Naik. masa atau teori harusnya naikin. Harusnya naik. Ya. Cuma kan ya kita tahu bahwa itu kontraproduktif dengan pro growth-nya. Betul. Iya. Betul. Situasi itu nggak bagus juga buat misalnya
dilihat pemerintah. Ya. Nah ini akan jadi tekanan berat buat siapapun yang akan jadi gubernur BI the next. Ya kalau saya sih ngelihatnya BI rate mungkin bisa naik dua kali lagi ya tahun Dua ini kali ya. lagi. Normally ya kalau pasar ekspektasinya seperti itu ya. Ya, karena kan Dua Fed-nya kali. kemungkinan naik ya. Ya sekali September nanti kan. Terus kita kan harus maintain spread-nya kan sama Ya, si Fed kan. betul. Mungkin kita harus lebih tinggi kan biar rupiahnya nggak terlalu Ya. terdepresiasi gitu. Dan kita udah front running sebenarnya. Iya, ya, sebenarnya udah. Tapi sebenarnya front running nggak juga karena waktu rupiah depresiasi banget tuh yang Maret, April tuh kan depresiasi banget. Kita kan nggak naikin kan. Jadi kan Iya. sebenarnya agak ketinggalan sedikit tuh di situ. Makanya harus naik tinggi gitu. Iya. Kalau kemudian gubernur BI-nya tidak melakukan itu atau tidak menaikkan BI rate, apa yang terjadi dengan rupiah kita? Ya mungkin ya makin melemah. Kalau teorinya kan itu udah jelas ya gitu ya. Iya. Cuma mungkin ya mungkin agak mungkin bisa dibantu sedikit mungkin dari SRBI atau mungkin dari swap, falas atau yang instrumen-instrumen lain gitu. Lu ngeliatnya khawatir nggak Mas David? Jujur ya, kalau kita ngeliat dari Lu kan investor nih, Iya. lu duit lu banyak banget di pasar modal. Apa gedeg-degan lu ngeliat tiba-tiba kebijakan berubah harusnya adjust seperti ini tapi tiba-tiba ditahan. saya sebagai investor, saya sebenarnya ngeliat gini. Pemerintah kita kan memang tahun ini lumayan tertekan. Karena kan APBN yang direncanakan itu awalnya belum menghitung daripada subsidi minyak yang naik karena perang. Ya. Tapi sebenarnya sebelum minyak naik, ini fakta ya, kredit default swap kita tuh sudah CDS ya. memang sudah tinggi gitu loh. Tinggi banget sekarang. Jadi memang mungkin ketidakoptimisan itu sudah ada bahkan sebelum perang. Ditambah dengan perang ini kan itu harus subsidi lebih baik lagi. Dan itu yang ngedrive ketakutan daripada Moody's, Fitch bahwa GDP defisit kita akan tembus dari 3%. Ya. Jadi kalau kita ngelihat memang secara fiskal, ruang fiskal kita ini memang sangat terbatas sekarang. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya kalau dari perspektif saya itu lebih mencari yang lebih prudent harusnya. Karena kalau misalkan fiskalnya mau tetap pro growth, tapi Bank Indonesia itu kan sebenarnya lembaga independen yang tidak boleh mengintervensi sebenarnya. Dan tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Ya. Dan ketika itu terjadi itu akan ketika ada sedikit aja intervensi itu akan menjadi citra buruk di global. Betul. Jadi itu akan ngedrive foreign outflow. Jadi dari kita ngelihatnya ya sekarang misalkan BI rate naik ya kan. Kita ada outflow dari bond sama dari SRBI ya. Tapi ketika BI rate-nya naik itu kan akan sangat berdampak sebenarnya ke masyarakat grassroots. Iya. Kenapa ya bunga pinjaman mereka naik dan lain sebagainya ya kan? Investasi juga akan menurun. Jadi kita ngelihat ya siapapun yang jadi gubernur BI ini semacam buah si malakama. Tapi kita berharap dia bisa bekerja dengan cara yang normal. Ya, Kalau saya sih lebih berharapnya bukan ke gubernur BI sih, saya sih lebih berharapnya ke government ya. Karena kalau saya selalu bilang masalah fiskal kalau dicoba Side-nya gitu ya. iya kalau masalahnya di fiskal mau coba di solve-nya pakai moneter itu ibaratkan ini kan tangan saya baru operasi. Iya. Masa luka saya di kanan dioperasi tangan kiri? Tetap sakit dong ya kan? Jadi kalau menurut Mas David ini fiskal kita ya yang mengkhawatirkan. Menurut saya Fiskal is kunci. ya karena satu fakta lagi ya. 25% daripada penerimaan kita itu cuma buat bayar bunga kan. Iya. Bukan buat bayar pokok. Ya, dan kalau kita ngelihat ya tadi kita udah ngobrol ya, Debt to service ratio kita udah hampir mendekati 50%. Dan itu sudah cukup concerning. Ditambah dengan ya mungkin Mas Surya lebih paham lagi ya kemungkinan GDP defisit kita kan pasti harus ditekan dong di bawah 3% sampai end of year. Kalau belanja kita udah dihabisin di first half, second half-nya kita jadi nggak punya duit buat belanja, Ya melambat. otomatis akan melambat ekonomi. Ekonomi melambat ditambah dengan kenaikan suku bunga, kalau kita ngomong real sektor nggak akan kena, secara logika nggak mungkin dong. Iya. Gitu. Iya itu Mar. Jadi kenapa topik ini penting kita untuk bahas? Karena sekali lagi kita pengen kasih point of view kepada pendengar podcast ini atau penonton bahwa harus ada situasi yang berubah karena investor ini deg-degan duit mereka itu banyak. Ya. Tapi kalau pemerintah nggak tahu cara maintain kebijakannya, mereka juga was-was. Otomatis ya duit itu keluar terus. Mereka juga nggak bisa transaksi banyak-banyak lagi. Tapi Marketnya sebenarnya, jadi shrinking. Bang, kita kan sebenarnya bahas seperti ini tuh udah nggak cuma sekali dua kali kan, Betul. soal kebijakan dan sebagainya. Kalau kenapa sih, maksudnya
masih aja mengulang hal-hal yang sama gitu loh. Kalau kita lihat dari kacamata ya misalnya dari kacamata masyarakat sih ya kita ngelihatnya kayak kok masih sama ya gitu. Padahal kan kemarin kayaknya udah usaha gini A B C D E F G gitu. Tapi kok hasilnya masih sama ya, outflow-nya masih sekian ya gitu. Terus boleh nanti mungkin masing-masing Sama boleh kasih. mungkin satu yang kita tanyain. Iya, kunci apa sih gitu? Kalau situasi politik gimana? Apa kayak Mas David atau Mas Surya ngelihat ini kan ada konflik yang udah mulai terpolarisasi, orang udah mulai ngelihat ada peta-peta kekuatan politik yang bermain dan situasinya nggak lagi baik-baik saja. Lu punya ketakutan nggak Mas dilihat situasi politik yang semakin panas ini? Ya, yang mulai banyak manuver ya ini. Ya. Kalau saya sebenarnya politik cukup netral sih. Saya cukup netral, nggak begitu punya banyak pandangan ya. Karena kan kita sebagai investor tetap ngelihatnya fokus ke data-data ekonomi dan apa perspektif global terhadap kita ya. Cuma ya pasti kalau ada instability ya let's say ada pengungkapan korupsi besar atau ada demo, sedikit banyak itu akan mempengaruhi citra kan. Iya, betul. Ya. Jadi kalau fundamental bagus, citranya buruk kan kita akan dilihatnya fundamentalnya jelek kayak gitu. Jadi kita harapkan secara politik tahun ini jangan sampai ada macam-macam lah. Ya, kita sih nggak ada yang berharap chaos ya, maksudnya Iya, itu juga bikin kita setback. Gitu ya. Karena kan kita ditampilkan dengan drama seperti itu, kadang-kadang was-was juga ya. Iya, mana yang Iya nggak Mas? Iya dong. Mas Surya? Pasti. Kalau saya sih ngelihat biasanya Ada catatan nggak di teman-teman di kantor bisa ngelihat situasi seperti itu? kalau kita sih ngelihatnya memang secara historis ya, memang biasanya itu kan tiap kali pemerintahan baru pasti ada drama-dramanya drama seperti itu ya gitu ya. Jadi kalau kayak sih ngelihatnya ini mungkin salah satu episode seperti itu gitu sih Pak. Gitu. Jadi ya hopefully nanti akan mencapai equilibrium baru di mana ya tercapai stabilitas politik. Tapi menurut saya tentunya karena politiknya seperti itu, pasti akan insentif buat kestabilan ekonomi makan semakin penting gitu. Betul. Jadi saya merasa seharusnya ya kan memang sudah ada sih seperti yang Ibu bilang tadi kan perbaikan. Nah itu memang harus step by step ya. Step by step. Memang stabilitas politik dan ekonomi itu kayak feedback gitu. Saya ngerasa ekonomi politik ekonomi gitu seperti itu sih. Nah, kalau saya ngelihat ya mungkin memang dari setiap histori ya 2 tahun pertama pergantian kepemimpinan ini kan ya pasti gitu. lebih banyak konsolidasi daripada bekerjanya. Memang biasa begitu ya kan. Jadi bukan something new. Tapi ya reformasi ini kita harapkan bertahap bisa membaik. Dan saya sebagai investor balik lagi, kita ngomongin berita buruk. Berita buruk. Kita udah disuguhin berita buruk mungkin 1 tahun 6 bulan terakhir tanpa berhenti. Tapi kan market kita juga forward looking. Ya kan? Bisa jadi ketika berita buruknya lagi sedih tinggi-tingginya, market kita lagi bottom-bottomnya. Jadi marketnya sudah priced in. Ya, kita sebagai investor kita melihat fundamental, balik lagi. Kalau fundamental di sini, share price-nya di sini kan gap margin of safety itu akan menjadi patokan kita. Dan kita kan akan ngeliatin banyak hal, kita akan ngeliatin real yield-nya, growth-nya, dividen yang dibagikan ke kita berapa, worth it nggak untuk menunggu. Kita akan compare dengan aset kelas lain, dan kalau memang sudah atraktif, apalagi kita investor domestik ya kita nggak peduli dengan currency depreciation daripada USD IDR misalkan, ya harusnya kita udah cukup comfortable di valuasi yang sekarang. Kayak gitu. Terus tadi sudah sempat nyinggung-nyinggung likuiditas seret. Kira-kira dari 70% itu yang domestik punya peran kontribusi terhadap nilai transaksi total di pasar saham kita dan kemudian turun, apakah ada shifting dari misalnya aset lain? Jadi mereka main dari saham karena udah lihat pasarnya dengan atraktif, nggak menarik, mereka main ke kripto atau forex atau yang lain. Masalah kalau dari sisi saya, masalah kriptonya juga hancur. Gak ada yang beres. Gak ada yang beres juga ya kan. Maksudnya kripto juga hancur. Mungkin sophisticated investor, kalau saya ngelihat sekarang sudah melihat Indonesia itu bukan sebagai investable market. Jadi dalam artian gini, Indonesia untuk trading. Kalau untuk invest kita mending beli S&P. Contoh ya, untuk sophisticated investor. Apalagi di kondisi seperti sekarang. Tapi balik lagi, market move in cycle. Ketika suatu market itu secara valuasi sudah
meninggi, sudah sangat tinggi, dan ketika apalagi ntar suku bunga The Fed akan dinaikin, ya kan, harga uang di Amerika akan makin mahal. Mereka mencarinya real yield. Nah, kita harapkan kita Indonesia punya real yield yang bagus. Ketika ada perpindahan flow daripada tech company seperti AI ya, kita lihatkan SK Hynix di Kospi juga udah turun jauh. Kita harapkan flow daripada AI yang menjual masa depan ini, ya kan, sell off, mereka pasti cari tempat lain. tempat kan? lain. Iya, betul. Semoga yang dicari adalah real yield. Kalau ngomonginnya real yield, Indonesia atraktif. Google, Meta juga udah rilis laporan keuangan, ternyata capex mereka semua turun katanya. Iya. Jadi ini indikasi bahwa AI booming itu udah mulai kelihatan. mulai melambat lah. Mulai Ya, karena melambat, jujur jadi sudah lebay sih. Mereka udah lebay sih. valuasinya udah ketinggian banget. Benar. Pasti mereka butuh koreksi untuk cari titik keseimbangan baru dan duit mereka pasti akan keluar. Ya, biasanya seperti itu. Biasa gitu. Jadi tinggal tunggu waktu sebetulnya gitu ya. Semoga ya. Kalau kita Cuman waktunya. berbenah. Kalau kita Kan berbenah. Kalau catatannya kan itu. Kalau kita cuma ya begini-begini aja ya orang juga nggak malas lah. Beresiko ngasih duit ke sini. Ya, dan Terus tapi ya. nggak cuan juga. Dan nggak boleh lupa ya, Indonesia itu kan kita kadang selalu berpikir kita negara komoditas besar, nikel kita paling besar dan sebagainya. Cuma kita nggak boleh lupa ada global tuh punya option juga. Mereka mau industri dulu mungkin kita berasa hebat, sekarang mereka ke Vietnam, Betul. ya kan? Nikel mungkin kita sekarang Morowali gede ya, tapi kalau semakin dipersulit mereka bisa cari di tempat lain ya. Betul. Mungkin bisa ke Filipina ya misalkan. Jadi mereka juga punya option. Nah, kita ini mungkin secara birokrasi dan tata kelolanya kita sih benar-benar looking forward untuk dibenahi ya. Oke. Kayak gitu. Mas Surya punya opini lain misalnya? Nah, mungkin kalau saya ngelihat dari yang tadi yang mungkin, jadi yang tadi rebalancing yang kalau saya sih lihat obligasi udah mulai inflow ya. Ya, Iya. ya. Kalau kita lihat year to date kan inflow 430 jutaan itu ya. Nah, memang kan biasanya itu kan dari bonds terus ke equity terus Betul. ke FDI. Nah, ini kan Betul. jadi kan sebenarnya investor tuh udah kayak ngelihat gitu, kayak udah ngiler gitu, kayak oh ini nih kayak yieldnya nih bagus nih gitu kan. Terus kayak Iya. oh valuation stoknya udah murah banget nih. Jadi Betul. mereka tuh Iya, iya. udah Betul. sebenarnya udah mau masuk ke, tapi kayak masih agak ragu-ragu nih ini kayak pasti nggak ya ada kepastian investasi nggak atau misalnya kebijakan gitu-gitu. Jadi menurut saya sih itu aja sih, dari kalau kita real yieldnya tinggi, nah udah pasti itu udah, kalau bond sih kemungkinan besar ya pasti cukup besar ya sampai akhir tahun ini gitu ya inflow-nya. Kalau saya lihat terutama dari spread BI rate sama Fed juga kan kemungkinan meningkat gitu ya. Nah tapi kalau stok ini memang ya itu yang tadi Bapak bilang mungkin ya, jadi harus banyak perbaikan gitu dan hal-hal lain untuk memperbaiki juga persepsi pasar. Gitu. Ya, kalau saya sih ngeliatnya sebenarnya SRBI kita terlalu jauh bedanya sama bonds kita. Iya. Ya, karena kenaikan BI rate tadi 100 basis points, SRBI udah naik 270 basis point. Jadi untuk para corporate, let's say saya bank, saya punya bank, saya punya dana nganggur banyak. Daripada saya kasih KKB 4%, mending saya taruh SRBI dapat 7,5%. Iya kan? Risk free juga Risk ya. free ya kan? Risk free. Lebih enak lagi pegangnya Bank Indonesia yang ini menjamin, bukan pemerintah. Sorry itu saya gitu ya. Iya. Gitu kan? Jadi ya mungkin BI rate-nya menurut saya secara logik pasti naik tahun ini. Iya. Untuk SRBI juga mungkin akan turun untuk mengecilkan spread-nya supaya ada uang yang flowing-nya tuh ke pemerintah untuk di-spend menjadi belanja government, government ya, spending ya. untuk duitnya mengalir ke ekonomi. Iya. Jangan sampai nanti kehabisan uang di akhir tahun. Udah defisit kita terancam lagi. Ya, tapi pemerintah kan kemarin juga sempat menyatakan ya, maksudnya dengan maaf nih ya netizen nih nonton ya, kita mau sebut program pemerintah yang luar biasa ya, MBG itu kan, dengan MBG itu pemerintah sudah menyatakan bahwa itu sebetulnya upaya pemerintah untuk spreading the pengeluaran mereka sebetulnya kan gitu kan. Yeah. Gitu. Terus supaya daerah-daerah growth dan jadinya ada flow gitu kan. Ya, Sekarang tapi ada isu gimana baru, itu? kemarin Mendagri daerah minta uang kan, ternyata udah banyak yang nggak bisa membiayai pemerintahan daerah. Itu juga jadi isu besar di daerah-daerah. Jadi kan ini ada kayak kurang berkesinambungan, nggak sinkron gitu ya dengan sesuatu. Mungkin kurang balance kali maksudnya ya, maksudnya ada program yang besar banget, mungkin yang lain ada kekurangan gitu maksudnya gitu kan ya. Jadi ketika dana disedot ke satu tempat untuk satu program, yang lain shrinking, nggak punya uang. Oke, ini jadi perhatian juga menurut Mas Surya. Ya sedikit. Jadi kalau kita lihat di market ya, waktu awal-awal tahun itu kan memang ada concern ya yang program MBG ini
Nah, kemudian kan ada beberapa kasus dan kita tahu ada mungkin kasus korupsi gitu ya. Nah, terus kan berkurang. Nah, market sebenarnya quite happy gitu karena itu ya. Kalau kita lihat kan bond market bahkan waktu di-announce bahwa budget MBG di-cut itu rally lumayan kenceng gitu ya. Nah, memang ya kalau misalnya yang ke daerah itu memang ada sedikit concern bahwa kalau kita cut ke daerah jadi ekonomi growth-nya melambat gitu sih gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat memang ini harus kayak agak di rebalance aja sih yang tadi saya bilang. Nah, memang kalau MBG itu kalau saya merasa sering kali gini ya, pemerintah tuh sering kayak kebaikan gitu. Kayak gimana ya, kayak overdrive bahwa oh memang ada kebutuhan stunting misalnya anak-anak stunting, tapi memang terlalu besar. Jadi istilahnya kita mau nembak ini tapi pakai bazooka gitu. Jadi kayak langsung meleduk gitu kayak gitu loh. Jadi kayak ya memang harus agak dirasionalisasi lah sedikit gitu sih. Satu lagi sih yang sebenarnya pengen saya tahu, pasar obligasi korporasi kita gimana? Oh, wah, nah mungkin beberapa bulan terakhir ya agak sedikit gimana ya, ada sedikit turun likuiditas gitu ya kalau kita lihat ya. Memang kan waktu itu pernah dengar ada beberapa reksadana obligasi korporasi yang ada problem. Nah ini juga kalau kita lihat penyebabnya yang tadi ya dari persepsi investor yang sedikit memburuk gitu ya, dan juga dari rupiah juga kan terdepresiasi ya. Ini menyebabkan juga sektor obligasi korporasi agak sedikit goyang begitu sih ya. Gitu. Tapi Masih banyak nggak sih Mas yang mencari obligasi korporasi, maksudnya investor tuh masih berminat nggak sih untuk beli kalau dari saya lihat dari korporasi? market masih ada, cuma mereka tuh maunya yang grade-nya tinggi gitu, yang kayak double A gitu atau triple A gitu sih. Yang tapi mereka juga bisa ngasih spread against government-nya masih lumayan. Nah, gitu. Nah, gitu sih. Itu kan biasanya kan spreadnya itu kan ada 3% 300 basis point gitu, sampai 200 300 gitu kayak gitu. Nah, mungkin kalau di bawah double A nggak agak sulit sih demand-nya. Karena di tengah situasi yang seperti ini, mungkin ini adalah pertanyaan yang selalu ditunggu-tunggu oleh POV people gitu ya. Di tengah situasi seperti ini, Netsal begitu, kemudian masih banyak yang harus diperbaharui, dibenahi gitu ya di market kita. Dari Mas Surya sama Mas David, kalau POV people mau masuk ke pasar modal gitu, Gen Z terutama, mereka harus gimana sikapnya, terus beli apa? Sektor apa kita deh? disclaimer Kita dulu. disclaimer, kita nggak Disclaimer ya. mendukung. Tidak membuat rekomendasi. Iya. Jadi keputusan investasi tetap ada di teman-teman semua. Ya. Gimana? Saya dulu. Mas David dulu deh. Oke. Saya ngeliat dua sektor utama yang mungkin 70% lebih dari portofolio saya ya komoditas yang earningsnya dollar base sama perbankan sih kalau saya ngeliatnya. Kenapa ya? Pertama, kalau kita ngeliat 2023 itu kan sebenarnya juga ada hawkish kenaikan suku bunga. Yang kalau kita ngelihat pada saat itu 2022-nya tadinya saham-saham komoditas, valuasinya kan naik luar biasa. 2021 saham digital, perbankan, bank digitalnya naik luar biasa. Tapi ketika ada kenaikan suku bunga, orang-orang tuh lebih tertarik ke hari ini daripada masa depan. Karena kan logiknya harga mereka buat ngebet makin mahal nih, ya kan? Jadi orang-orang lebih tertariknya cari yield. Dan ketika ada kenaikan suku bunga kan net interest margin daripada perbankan juga bisa meningkat. Ya, jadi kita ngelihat bisa jadi tahun ini menjadi tahun turnaround daripada saham-saham perbankan. Ditambah lagi kalau kita ngelihat ya perbankan yang punya duit nganggur banyak, mereka bisa parkir ke SRBI, itu kan udah ngejaga NIM mereka. Walaupun kalau SRBI juga mereka juga ada limitnya lah. Ya kan, walaupun kan mereka tetap harus salurkan ke sektor real kayak gitu. Dan saya ngelihat adjustment daripada lending ini yang nanti akan memperbaiki earnings quality daripada sektor perbankan. Jadi kan kita ngelihat secara fundamental juga masih oke, tinggal nunggu confidence-nya balik nih. Dan kalau kita ngelihat ya sektor swasta, BBCA misalkan, 1 bulan terakhir sudah mencatatkan foreign net buy. Setelah di net sell like there is no tomorrow kalau saya ngomong ya. Foreign jualan like there is no tomorrow. Hari ini harus saya jualan gitu kan. Dan saya ngelihat sebenarnya salah satu tanda-tanda bottoming adalah selling pressure diikuti dengan volume yang menurun. Jadi kalau dulu misalkan foreign tiap hari mau buang 2 triliun, 3 triliun, sekarang udah nggak bisa bos. Buang 3 triliun ARB gitu. Jadi sekarang jualannya udah makin lama makin menurun diikuti oleh adanya foreign buying juga. Kalau dulu benar-benar kalau kita ngelihat ya
foreign total net sell, benar-benar yang nampungin domestik. Ya kemarin kita juga udah nulis tuh BlackRock udah mulai akumulasi. Udah mulai ya, JP Morgan udah mulai re-rate kemarin BBRI katanya ya, dari underweight udah mulai ke neutral or even better overweight kayak gitu kan. Jadi kita ngeliat, saya ngobrol sama banker juga di Singapura, UBS misalkan, mereka sudah mulai merasa Indonesia secara valuasi dan yield udah atraktif, jadi sudah mulai ada re-rating juga di mereka. Jadi kita ngeliat sudah ada signal positif. Nah, udah ancang-ancang lah ya. Sudah ancang-ancang. Sebenarnya cukup satu aja ada sentimen positif, wah market kita pasti bisa Spike ya. bisa spike. Tapi menurut saya akan ada perpindahan dari konglomerasi ke fundamental. Karena at the end of the day, ketika suku bunga naik, orang akan mencari something real. Nggak Iyalah. mungkin kita punya kapasitas beli perusahaan PI 300 terus setiap hari ya kan? Iya dong, Itu aneh logikanya sih. dong, bener dong. Itu aneh sih. Apalagi sekarang kan bursa sangat gencar dengan Gencar. real free float. Iya, Dimana kalau free floatnya tidak real akan masuk HSC, iya, iya. ya kan? Iya. Otomatis High concentration Iya. shareholder. logikanya kan kepedean untuk naikin barang yang mahal tuh bakal makin lama decreasing. Which is duit tetap harus berputar. Berputar kemana? Ke perusahaan yang ngasih yield. Iya, iya. Jadi komoditas yang memang beneran ada growth-nya, ya saya suka contohnya misalkan perusahaan-perusahaan smelter tembaga, emas yang memang banyak kliennya foreign misalkan, banyak ekspornya kayak gitu, secara earnings masih bagus-bagus aja. Ya, batu bara yang 75% penjualannya ke ekspor juga secara earnings masih oke-oke aja. Iya. Dan itu very strong in this market conditions, tidak di net sell. Oke. Dan itu yang kita cari ya. Ya kalau dari Tegas brok, nih. kalau dari asingnya Mas Rian. sendiri, Kayak kalau saya sih mungkin karena saya juga cover bonds dan juga equity ya. Kalau saya sih ngelihat ya ekonomi masih kayak two speed gitu ya. Jadi kalau bondsnya tuh udah mulai inflow ya mungkin kita bisa momentum juga ya. Betul, kan juga betul. real rate-nya juga tinggi ya. Ya. Nah terus ya stocks ya mungkin sebenarnya mirip kayak Mas David sebenarnya kayak kalau saya sih banyak kan sama sedikit Mas, sorry. Ya. Kan ori kan lagi banyak juga nih. Benar. Bisa nggak jadi alternatif misal di tengah kebuntuan orang di pasar saham? Bisa juga karena kan yang tadi kan BI rate kan mungkin Iya. naik gitu kan. Jadi ya should be Sekarang kan udah naik, 0,9 kan ori-ori. Iya, bahkan ada yang 7. mau 7 gitu kan kalau nggak salah 3 tahun ya. Nah itu kan naik. Nah, terus juga harusnya inflasi kan yang nggak setinggi itu lah ya gitu kan. Iya. Inflasi mungkin 3%. Jadi kan itu masih lumayan lah real ya. Terus mungkin stocks yang ngasih dividen mungkin ya. Kan mungkin kalau capital appreciation-nya kita nggak bisa terlalu expect terlalu tinggi ya. Mungkin ya udah kayak taruh aja dapat dividen gitu. Iya. Gitu aja sih kalau saya. Nggak punya spesifik sektor tertentu yang mungkin menarik untuk jadi tempat investasi ya walaupun situasinya lagi nggak menentu sekarang. Mungkin itu tadi sih komoditi, terus mungkin sektor-sektor yang dividennya lumayan besar, mungkin banking, mungkin consumer yang big names ya, kan Iya. lumayan oke Unilever juga. gitu. Ya. INDF. Cuma ya kalau sekarang saya ngelihat kalau mau market duit, mendingan di money market yang ada SRBI-nya sih. Oh iya ya. Yang ngomong SRBI-nya lagi tinggi kan. Iya. Jadi bisa dicari dan liquid. Ya kan? Ya, Ah, DPU sebenarnya gue pengen nanya penasaran ke Mas David dari tadi, cuma gue pengen terakhir-terakhir aja dah, Mas lu udah portofolio lu gimana? Aman nggak? Merah atau hijau sekarang? Di SIR masih hijau sih. Masih hijau? Masih hijau. Luar biasa. Karena teman-teman yang lain udah merah semua. Ada yang ngamuk-ngamuk di IG-nya. Mungkin perbedaannya waktu puncak-puncaknya sebelum MSCI crash itu kan saya ingat banget 28 Januari. Iya betul. Tuh saya lagi di Jepang tuh. Iya, iya. Saya lagi di Jepang bangun pagi, market kita minus 10%. Pusing sakit kepala ya kan. Tapi untung waktu itu saya udah rebalancing banyak dari Konglo ke cash. Oke. Dan tahun ini saya ngelihat dengan adanya Berarti sempat cut loss? sempat Oke. cut loss. Tapi secara PNL masih plus sih. Oke. Masih plus. Sama saya itu banyak diversifikasi kan. Oke. Saya ada properti, saya ada investment lain yang cukup mengkerek. Iya, iya. Ya, dan tahun ini mostly saya cash sama pegang saham-saham fundamental sih. Saya banyak saham-saham komoditas yang tidak ada hubungan dengan konglomerasi. Berarti semuanya balik ke fundamental. Iya. Makanya saya sebenarnya tahun ini lagi suka banget fundamental. Jadi ketika likuiditasnya balik, saya lumayan pede portofolio saya bisa outperforming market by far sih. Wow, ini Keren, kayaknya keren. ini apa kayak semacam ilmu juga. Iya. POV people pasti mau dengar, oh ya kita balik ke sini gitu. Mm-mm. Udah di addressing.
Karena figur beliau kan terkenal sebagai Iya. salah satu investor retail yang cukup berhasil lah. Ya. Artinya cara dia manage portofolionya penting kita tahu juga. Biar teman-teman juga punya insight lah. Oh, Mas David mainnya begini nih. Ya. Oke, kalau saya sih sebenarnya framework berpikir saya untuk sekarang cukup simpel. Asing sudah sell 90 triliun, oke. Bisa lebih parah nggak? Mungkin bisa. Tapi mau separah apa lagi sih? Ya kan? Berarti kan kita tinggal mikir. Kalau misalkan sekarang asingnya balik ke IHSG, atau misalkan domestik nih, institusi, Taspen, BPJS, dan Antara, mau beli IHSG, apakah mereka akan beli saham-saham yang quote-unquote nggak benar? Iya. Apakah mereka mau cari saham yang Benar. benar? Pasti benar. Ya kita tinggal memposisikan diri, dan mereka kan size mereka besar. Ya. Nggak mungkin 90 triliun satu hari mereka beli, ya kan? Iya. Ya belum lagi nanti kalau ada aturan yang memperkenankan dana pensiun untuk beli nambah jumlah jam sampai 15% ya? 20%. 20% ya? Iya. Untuk saham. 20%. Jadi itu akan ada ruang lagi duit yang akan masuk ke capital market. Ya, ya, Cuma gue mau nanya Mas Surya, portofolio gimana Mas? Merah saya gasnya. Masih merah ya? Cuma ya gue lumayan juga ada balancing di falas. Di Iya. Uber. Oke. Jadi ya udahlah mungkin even out lah gitu. Trade off ya. Iya. Oh, luar biasa obrolan kita ya. Tadi ada sedikit terus sudah di-spill bagaimana cara untuk menyiasati kalau POV people nih mau masuk ke pasar modal kita di momen saat ini yang Iya. seperti ini. Tapi tadi dari Mas David juga sudah disampaikan bahwa ini tuh udah di paling jeleknya lah ibaratnya gitu ya Mas, udah 94 triliun. Apa iya mau lebih jelek lagi? Menurut, Mungkin bisa. menurut saya worst sudah lewat. Sudah lewat. Ya. Yang Berarti penting ada habit, asa nih, ada. kayak habit hit and run itu coba dikurangin lah. Oke. Balik ke fundamental kan sih. Nah ini tadi kan udah spill ya. Mumpung sekarang musim laporan keuangan, coba buka lagi tuh. Benar. Yang earning season ini yang udah bagus-bagus coba dibuka-buka, pelan-pelan pelajarin. Siapa tahu ketemu mutiara di sana. Benar, benar. Siapa tahu ketemu Mutiara. Iya, iya. Wah luar biasa sekali. POV People kita tadi sudah bahas panjang lebar soal bagaimana sih net sell dan juga proyeksi pasar modal kita ke depan dan juga saat ini seperti apa. Tadi juga banyak bocoran soal bagaimana sebetulnya pandangan dari POV expert kita soal pasar modal Indonesia ke depan. Nah pastinya kita juga berharap ya Bang Hotman bahwa Indonesia akan terus membaik, tidak jadi level paling bawah lagi, IHSG kita naik tinggi ya, terbang lagi, mungkin bisa 9.000 lagi harapannya. Mudah-mudahan. Amin, Semoga. amin, amin. Semoga. Bang Hotman silakan. Ya, aku sih nggak punya kesimpulan juga, udah ngobrolannya udah daging semua. Iya, iya. Expertnya juga menjelaskan banyak. Ya intinya sekali lagi investasi tetap harus belajar serius ya, Ya. mengerti paham betul apa makroekonominya, terus kita tahu fundamental perusahaannya, jadi kita mengambil keputusan investasi juga dengan cara yang benar. Ya. Itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Sudah menyaksikan obrolan kita selama hampir 1 jam ini. Mudah-mudahan banyak insight yang menarik buat teman-teman POV Pastinya. People. Terima kasih. Terima kasih Bapak, banyak. Mas-mas teman-teman. semuanya. Terima kasih. Mas Saya Surya, Maria terima Sarjana, kasih. kami Saya pamit. Hotman Saragi, pamit undur diri. Thank Bye-bye. you. Thank you. POV Talks.